Dan ini adalah sirkuitnya, sirkuit Parang. Setahu saya sih belum ada namanya ya. Jadi tulis di kolom komentar kira-kira nama apa yang cocok untuk sirkuit ini. Mas, Melayu apa mancing? Mancing, oke. Masih lagi mancing ternyata. Ini adalah curb sirkuit Parang dan teksturnya ya seperti curb balap motor pada umumnya. Tapi ini nggak tahu sudah ada beberapa titik retak ya. Ini kamera ben ketok. Tapi di sini bro, jumbleng, orang jumbleng sih, apa jeglongan. Yo mas bro, masih bertemu lagi dengan saya Saanone Motovlog Majegagi Yoi. Nah sekarang saya lagi ada di kampung halaman di Magetan, Jawa Timur, Kecamatan Pelausan ya. Nah karena saya itu memang kecil dan besar ada di sini, tapi ngerantonya ya di Jogja. Hari ini mumpung lagi di kampung halaman, saya bakal mencoba untuk lihat seperti apa wujud asli sirkuit Kota Magetan. Sirkuit ini baru aja selesai dibangun. Aku lupa udah diresmikan atau belum, tapi sepertinya untuk treknya udah jadi. Namun untuk fasilitas pendukung itu belum 100% selesai semua. Mumpung lagi di sini, saya bakal menuju ke sana. Untuk sirkuitnya itu ada di Kecamatan Parang ya. Mungkin jaraknya sekitar ya 18 atau 20 km dari sini, sekitar setengah jam lah. Kita bakal menuju ke sana dan kita bakal lihat secara langsung seperti apa kondisi sirkuitnya saat ini. Apakah memang sudah digunakan secara semestinya atau belum, kita nanti bakal lihat bareng-bareng bro. Pokoknya ikuti terus saja video ini, kita bakal langsung menuju ke Kecamatan Parang, Magetan. Nah BTW ini adalah pemandangan setiap keluar dari desaku. Sebenarnya di sana itu ada yang namanya Gunung Lawu ya. Kalau pagi atau cerah itu kelihatan jelas, cuma sekarang lagi kabut yang mendung di atas, jadi nggak begitu kelihatan. Hamparan sawah kanan kiri, terus di sini tuh sungainya juga jernih bro. Nah buat teman-teman yang udah lama subscribe channel ini mungkin udah tahu ya di mana tempat kelahiran saya gitu. Saya lahir di Magetan, Jawa Timur, dan saya itu kecil hingga besar hingga kuliah dan sekarang bekerja di Jogja itu ya gedenya di sini gitu bro. Jadi ya wes mumpung lagi di kampung halaman, kita bakal langsung menuju ke Parang, Magetan. Nah Parang itu tempatnya ya mungkin di sebelah selatannya Kota Magetan. Sebenarnya ada dua jalur kalau dari tempatku, ini kan jalan raya Sarangan ya. Itu ada dua jalur menuju ke sirkuitnya. Ada yang bisa lewat Poncol, ada yang bisa lewat Kota Magetan, tapi kita menuju ke jalan yang lewat Kota Magetannya aja. Ini trafiknya sedikit rame, macet karena ini kan kota wisata ya. Ini merupakan jalur utama menuju ke Telaga Sarangan, jadi pasti lalu lalang kendaraan dan plat luar daerah itu banyak. Kebanyakan dari Jawa Timur kalau yang lewat sini, karena ini adalah jalur menuju ke Magetan dan Madiun. Semakin turun semakin lenggang ya untuk trafiknya. Tapi kalau kalian ini naik ke arah Telaga Sarangan, terutama setelah pasar Pelausan atau sebelumnya, itu pasti macet parah. Di situ untuk penumpukan kendaraan biasanya terjadi. Nah, ini kan udah masuk ke Kecamatan Sidorejo. Kecamatan Sidorejo ini merupakan masih jalur utama ya, masih jalur utama menuju ke Kota Magetannya. Dan di depan sana itu adalah Bekecot Magetan. Antri ini tekan kene bolo. Ini kuliner yang lagi naik daun di Magetan, dan kebetulan ini punya temanku sendiri ya. Ownernya temanku sendiri, dan yo yang ngelola sosmednya juga temanku sendiri. Ini lagi rame banget. Kemarin beberapa bulan lalu untuk di sini itu wah penuh pengunjungnya, sampai lebaran pun masih penuh. Ini Bekecot Magetan ya guys ya, dekat banget dari rumahku bro. Bangunannya anyar saiki. Ya kita sampai di alun-alun Kota Magetan. Ini merupakan pusat kota ya, pusat kota. Lalu kita nanti bakal menuju ke selatan dari Kota Magetan ini. Magetan itu sebenarnya untuk khususnya kotanya itu nggak begitu besar bro, nggak begitu besar. Fasum juga yang mungkin nggak selengkap kota lain seperti Klaten, Magelang gitu nggak. Bahkan di sini nggak ada mall.
Jadi hiburannya ya paling rame di alun-alun sini gitu. Nah, kita nanti bakal menuju ke Parang, kita belok kiri. Aku biyen nek pas mulai kuliah ono nang kene pirang-pirang dino ketemu cacah ya ngopine nang alun-alun kene ning ndi meneh. Nek ra ngono ya ning dalan tembus apa nggone anu Mbah Jaman. Sepertinya kita udah nggak begitu jauh dengan sirkuitnya, beberapa menit lagi lah. Ini di Ngariboyo. Hey, subscribe Sambito Jati Channel. Apa gue? Channel apa ya? Itu konten kreator lokal kita ya, bro. Sambito Jati Channel. Nah, ini kita ketemu lampu merah dan bundaran. Nanti sirkuitnya itu kalau nggak salah ada di kiri jalan. Setelah bundaran ini, bro, nggak jauh dari sini. Nah, kita tinggal lurus. Nanti sirkuitnya ada di kiri jalan. Kita lihat untuk penampakannya secara langsung ya, aku juga penasaran sih. Sepertinya itu sekitar sini. Nah, ini dia sirkuitnya. Sebentar, kita bakal berhenti untuk ngecek dari kejauhan ya. Aku nggak tahu apakah bisa masuk atau enggak, tapi kita coba cek dari sini dulu. Oke, ini adalah sirkuit Parang. Belum ada namanya, tapi ini ada di Kecamatan Parang. Kira-kira seperti ini. Nanti kita bakal coba cek lebih detailnya ya. Kita bakal cek lebih detailnya. Syukur-syukur bisa turun ya. Bisa turun, kita lihat untuk sirkuit ini seperti apa dan gimana untuk apa ya, aku iso ngarani untuk kualitas aspal itu nggak bisa ngasih penilaian karena bukan ahlinya, tapi kita lihat ya nanti bagus dan asik atau enggak sirkuitnya seperti itu. Oke, sekarang saya sudah sampai di sirkuit yang ada di Kecamatan Parang, sirkuit yang baru dibangun di Kota Magetan ini. Kita bisa lihat untuk sirkuitnya kira-kira seperti ini. Ini itu saya berada di salah satu sisinya aja. Sebenarnya untuk sirkuit itu masih sampai ke arah sana. Dan memang untuk pembangunan sirkuit ini itu belum 100% selesai. Karena kita bisa lihat beberapa penampakan di sini. Banyak fasilitas yang belum jadi. Seperti ini buat yang nonton di sini, ketika ada yang naik. Kemarin kan sempat dites juga ya sama Adinata. Mario Aji nggak tahu udah ngetes atau belum, cuma yang saya tahu Adinata itu pembalap Magetan juga udah pernah ngetes di sini. Ini kalau ada yang nonton, itu kayaknya belum lama jadi udah longsor. Loh, kalian bisa lihat bawah. Ya itu di sini ada bekas longsor ya, karena memang sirkuit ini belum 100% jadi untuk pembangunannya. Lalu di bagian sana ini adalah tikungan keberapa ya? Aku belum lihat untuk garis startnya di mana. Tapi ini untuk tikungan yang sini, ini chicken ya, nikung banget. Dan di sana itu langsung tembok. Ini adalah akses masuk dan di sana langsung tembok. Di beberapa komentar sosial media itu sudah banyak yang menyarankan untuk dirombak dari sisi sini. Tapi ya kita lihat karena ini belum 100% jadi, saya yakin untuk Kota Magetan ini bakal jadi sirkuit yang bagus ya, dan sirkuit kebanggaan juga pastinya. Semoga aja ini tidak terlalu membahayakan dan seperti fasilitas yang ada di samping-samping sini segera diperbaiki, mungkin seperti itu. Nah, nanti bakal saya coba masuk. Tapi saya tuh nggak tahu ya, di sini tuh kita bisa masuk ke sirkuitnya atau enggak, kita bisa jalan-jalan, sekedar jalan-jalan atau bahkan muter naik motor atau enggak. Karena di sana itu ada pembatasnya dan itu sepertinya belum bisa untuk akses masuk, bro. Dan uniknya sirkuit yang ada di Parang ini, sirkuit ini ada di sebelah pasar sapi persis tuh. Jadi bapakku nek dodolan sapi ya neng pasar Parang iki. Ternyata dulu waktu saya kecil ikut bapakku ke pasar sapi ini, saya nggak tahu kalau tahun 2024 kemarin di sini itu ternyata dibangun sirkuit gitu ya. Kita coba
tanya warlock ya, penduduk sekitar. Di sana ada es degan ya, ada es degan. Kita nanti bakal ke sana sambil tanya-tanya. Oke, sekarang saya lagi ngopi. Ini di samping sirkuit persis ya. Jadi ini berbeda dengan sirkuit yang ada di Boyolali. Kalau di Boyolali itu pinggirnya seperti ini jalan raya, cuma bukan persawahan ya. Jadi karena Boyolali merupakan lingkungan yang padat, kalau di sini itu masih banyak sawah-sawah gitu. Dan nanti kita bisa lihat di sana itu. Ini ada ngaret, ada ngaret. Ini kearifan lokal ya, sirkuit Parang Magetan. Nanti kita lihat di sana. Dan kebetulan di sini tuh backgroundnya langsung di sirkuit, jadi kita ngopi, backgroundnya langsung sirkuit. Bu, ngapunten, niki mungkin sakit mandap mau boten gitu? Mandap ngonten sakit boten? Mandap niki lho. Oh, lewat niki. Apa ngonten? Sakit ya? Sakit. Atau ibunya bisa, jadi kita nanti bakal turun ya. Kita nanti bakal turun buat lihat sirkuitnya lebih dekat. Karena sirkuit ini sebenarnya panjang. Untuk kilometernya saya belum tahu. Kita nanti bakal coba cari datanya ya. Nah, jelas untuk sirkuit ini menurut saya layoutnya cakep. Layoutnya cakep, namun fasilitas pendukungnya yang memang belum 100% jadi. Oke, kita mau bisa bolo. Mau Magetan ini, Ramarung Ragukil. Oke, sekarang kita coba turun ke sirkuit Parang ini, bro. Untuk akses turunnya itu lewat jalanan seperti ini ya. Ini persawahan. Saya tak cekel wae miki. Benar. Jadi ini untuk akses turunnya lewat jalan persawahan. Dan karena memang untuk akses utama di sana itu cuma buat pejalan kaki, tapi nggak bisa buat motor. Tadi aku habis ngopi dari atas itu. Nah itu dari sana aku tanya ibunya, Bu, niki saged mandap napa mboten? Ternyata bisa. Ya wis kita turun. Dan ternyata benar sirkuit ini karena memang belum difungsikan 100% untuk balap motor atau kegiatan balap motor. Infonya itu cuma hari Jumat dan Minggu kalau nggak salah untuk latihan. Berhubung ini hari Jumat dan masih libur lebaran, jadi nggak dipakai buat kegiatan latihan balap motor, bro. Nah untuk yang saat ini atau sementara ini latihan balap motor di sini tuh cuma tim-tim daerah ya, atau mungkin pembalap-pembalap daerah yang mereka memang sudah ikut dalam perencanaan sirkuit ini, seperti Adenanta, terus mungkin Mario kalau pulang juga bakal latihan di sini ya. Kalau kemarin aku lihat di beberapa postingan Instagram itu si Adenanta udah sering latihan di sini. Dia pakai CBR yang 600 juga pernah. Dan ini adalah sirkuitnya, sirkuit Parang. Setahu saya sih belum ada namanya ya. Jadi tulis di kolom komentar kira-kira nama apa yang cocok untuk sirkuit ini. Kita lihat di sini, aku lagi ada di atas curb-nya. Ini adalah curb sirkuit Parang dan teksturnya ya seperti curb balap motor pada umumnya. Tapi ini nggak tahu sudah ada beberapa titik retak ya. Ini belum 100% jadi kok. Nanti masih bisa dimaksimalkan lagi gitu. Lalu untuk aspalnya ini juga udah jadi. Teksturnya kasar, tekstur aspal kasar seperti sirkuit balap motor pada umumnya. Tapi ini dia rata, bro. Tuh rata, nggak ada bagian yang bergelombang atau yang jelas belum berlubang, karena memang ini masih dalam tahap pembangunan dan untuk sirkuitnya baru aja jadi. Ternyata setelah turun layout sirkuitnya itu bagus banget ya. Layout sirkuitnya bagus banget dan pemandangan bukit ada di sana. Itu apa ya? Gunung Blego apa orang ngerti aku. Pokoknya itu ada gunung atau bukit di situ. Dan ternyata di sini juga difungsikan buat olahraga karena belum 100% untuk balap. Ada yang lari-lari, masih melayu-melayu. Mas, melayu apa mancing? Mancing, oke. Masih lagi mancing ternyata. Nah ini mereka pada lari-lari di sini ya. Ini cocok banget buat nyore, bro. Cocok banget buat nyore. Nah, kalau kalian lihat di sini ada rumput liar karena memang sirkuit ini belum jadi. Dan ternyata banyak ceweknya. Oke. Putri malu ya guys ya. Banyak ceweknya.
banyak putri malu. Kita langsung berseberangan dengan jalan raya yang ada di sebelah sana. Ada juga persawahan di sebelah situ, bro. Dan ini apa ya? Ternyata sirkuitnya itu panjang treknya. Karena garis start di situ. Nah, itu garis start R1 agak melebar, terus di sini R2 tuh muter-muter. Ternyata layout sirkuitnya panjang dan cukup luas juga. Ini untuk motor underbone 150 atau sport 250 kayaknya sih masih oke. Masih oke. Secara keseluruhan untuk sirkuit ini mungkin 60-70%, tapi tracknya sudah jadi semua. Tinggal penambahan safety zone saja. Oke, kita coba jalan nyebrang ya ke sana ya. Ini kita lewat jalan seperti ini. Oh, drainasenya juga udah ada. Sistem drainase juga udah dikasih di sini. Tinggal bersihin tok. Kalau buat event udah oke. Untuk apa ya? Sebenarnya aku nggak bisa berkomentar banyak tentang apa ya konstruksi dari sirkuit ini. Layoutnya seperti itu nggak bisa karena memang saya bukan ahlinya atau saya tidak berkompeten di situ. Tapi menurut saya sebagai kacamata orang umum dan sebagai pecinta otomotif yang 1-2 kali pernah track day, itu menurut saya bagus. Ini apa ya, sirkuitnya mungkin lebarnya mirip-mirip kayak Boyolali lah. Boyolali seperti itu. Ini kita di track yang lain juga. Terus di sana itu ada warga lokal mungkin atau mungkin apa ya sekalian lebaran toh, foto-foto di situ. Oh, di sana ada orang foto-foto, ada yang bersepeda juga, itu ada foto-foto juga. Di sana ada jembatan ya, itu jembatan karena di bagian bawahnya kayak ada sistem drainase gitu. Aku lihat dari atas kayak ada sistem drainase, terus nggak tahu ini bekas apa. Tapi ini ada tembok-tembok gitu, bro. Bekas tembok-tembok kayaknya ada bangunan sebelumnya yang di belakangnya ada persawahan. Ini sistem penutup drainase juga. Terus kita jalan-jalan ya, sambil jalan-jalan ya kita natural aja untuk liputannya. Tuh, kayak cilik-cilik do balapan pit bersepeda. Nggak tahu ya nanti setelah sirkuit ini 100% jadi, apakah sirkuit ini dibuka untuk umum dan kegiatan non balap motor. Aku nggak tahu karena kita lihat masih banyak yang lari, terus masih yang mancing mau tekan kono. Ini mau masih yang mancing. Oke, tekan kono. Oke, kita sambil jalan langsung turu barang bolo. Kita ra, kok kamera kita turu. Malah turu. Oke, ini masih banyak. Kita tahu apa, Git? Apa iki? Putri malu masa gede ini. Yes, pokoknya masih banyak pepohonan dan rumput liar. Nah, di sana itu langsung pasar sapi Parang. Terus di situ itu tikungan yang banyak kemarin teman-teman atau netizen berkomentar bahwa di sana spotnya cukup berbahaya karena di tikungan langsung berbatasan dengan tembok. Kalau kemarin saya kontak-kontakan sama Adenanta itu nanti untuk safety zone masih perbaiki lagi gitu. Oke, kita sambil jalan aku melihat ada sedikit lubang di sini ya. Ini tikungan ke 4 R4 atau R5 mungkin ya. Di sini sebelah sini itu ada curve. Ini curve tikungan karena cukup lebar tikungannya, tapi ini kamera ben ketok. Tapi di sini, bro, jumbleng. Ora jumbleng sih, apa? Jeglongan. Ini buat drainase mungkin ya. Nanti kalau sudah diperbaiki mungkin bakal ditutup biar aman. Nah, ini langsung sistem drainase di sana. Takutnya kalau di sini dipakai latihan sama orang yang belum profesional atau mungkin komunitas atau orang umum bukan pembalap pro. Nah, setelah tikungan takutnya bablas, nyemplung rono. Malah mlebu rono angel golekane to. Terus di sana pasar sapi dan tembok. Nah, itu nggak tahu nanti kedepannya bakal diperbaiki atau enggak untuk sistem safety-nya. Cuma ketika kalian belum terbiasa, bar lurus tas, belok rono, remu blong, belandang sidik, saya nabrak tembok kae atau
ngetrail tekan Pasar Sapi. Ada Pasar Sapi di sana. Akses masuknya sepertinya dari situ ya. Akses utama sepertinya sirkuit dari situ. Lalu di keliling di sini atau aku nggak tahu juga untuk aksesnya nanti aslinya seperti apa. Tapi di situ kayak ada gundukan. Entah itu nanti buat gedung atau ruangan atau tribun, saya juga nggak tahu ya. Yang jelas sirkuit ini ternyata panjang. Untuk berapa kilometernya aku juga harus cari datanya, nanti kalau ada tak taruh di bawah sini. Apa mana ya yang perlu dijelaskan dari sirkuit ini? So far untuk aspal bagus kok, aspal bagus. Terus ini melihat dari curbnya, untuk sirkuitnya nanti arahnya ke sana ya. Dari sana arahnya ke sana. Lalu untuk udara di sini nggak yang panas-panas banget, tapi juga nggak dingin-dingin banget karena Parang ini merupakan daerah dataran yang bukan dataran tinggi, Magetan bagian bawah, tapi masih ada perbukitan yang dia itu bukan pegunungan, perbukitan, dan untuk kontur di sini ini rata ya, ini rata, bukan sirkuit yang naik turun seperti itu. Harapan saya sih tentang sirkuit ini apa ya, buat teman-teman yang melihat perkembangannya atau tahu informasi tentang perkembangan sirkuit ini ya, mari kita pantau bersama-sama ya. Buat warga Magetan khususnya, karena ini sirkuit kebanggaan kita. Terus buat teman-teman pecinta otomotif roda 2 khususnya balap motor, mari kita kawal untuk pembangunan sirkuit ini. Semoga sirkuit ini segera selesai dan difungsikan sebagaimana mestinya, menjadi daya tarik wisata juga buat daerah Magetan khususnya otomotif ya. Terus kalau aku boleh ngasih saran nih ya, ini tambahan aja dari saya. Sebenarnya selama ini saya lihat, selama saya besar di Magetan ya, kultur anak-anak sini itu mereka lebih suka drag race. Jadi alangkah baiknya jika nanti sirkuit ini sekalian ditambahin trek lurus buat balap drag race bro. Karena di Magetan sini itu mayoritas memang ya anak-anaknya suka balapan, balap drag race seperti itu daripada balap liar ya. Daripada balap liar terus di jalan raya ya kaya ning Doyo, kaya ning Slagreng kae, Sidorejo, terus Ospati Medion seperti itu ya, mending balapannya di sirkuit yang sudah disediakan. Ditambahin trek lurus ngono ya, mungkin nek nggo 200 meteran trek 800 lah, sekalian pengeremane gitu juga mungkin cakep, mungkin. Semoga aja rezekinya lancar Kota Magetan ini dan bisa ditambahin trek buat balap lurus buat teman-teman pecinta drag race. Ya untuk teman-teman yang sudah tahu, Magetan ini sebenarnya kan talenta balapnya banyak ya, ada Mario, ada Adenanta, terus pembalap lawasan dan tim road race lawasan itu juga banyak setahu saya. Dulu waktu zamannya F1ZR 2 tak seperti itu, terus Kejurda itu juga sering diadakan di Magetan. Waktu itu saya sering nonton di pasar sayur ya, pasar sayur terminal lama itu. Dulu sering banget di situ, dan semoga setelah sirkuit ini jadi, Kejurda bahkan nanti Kejurnas sekalipun, event balap nasional kayak Indoprix dan lain-lain diadakan di sini, lebih proper, lebih bagus, dan fasilitasnya juga dekat dengan jalan raya. Jadi pom bensin ada, warung ada, mungkin penginapan ya mungkin diperbanyak di sini nanti. Apa mana ya? Intinya aku bangga sebagai warga Magetan yang sekarang sudah punya sirkuit. Tolong buat teman-teman kita bantu kawal perkembangan sirkuit ini. Semoga segera jadi dan ya sekali lagi semoga tidak disalahgunakan. Takutnya nanti setelah jadi terabaikan terus dipakai buat apa ya, angon wedhus, angon sapi, terus dipakai buat jualan seblak, tinggo apa nek poso-poso dolan takjil ngono-ngono kan sayang banget sirkuit ini. Dan saran saya buat teman-teman yang ada di Magetan, kalau semisal nanti bisa masuk ke sirkuit ini, misalkan bisa foto-foto nih di luar kegiatan balap, kalau bisa aspal kayak gini jangan dipakai buat nyetandarin motor bro, takutnya cepat rusak.
takutnya cepet berlubang aspalnya. Karena peraturan seperti itu juga diberlakukan di sirkuit internasional Mandalika. Di Mandalika itu kalian tidak bisa nyetandarin motor di tengah trek. Kalian harus pergi ke gravel atau pergi ke bagian samping trek. Kalau dibuat standarin motor karena bahannya keras ya, takutnya nanti seiring berjalannya waktu aspalnya bakal rusak gitu. Saya orang Magetan bangga ya, orang Magetan melu bangga. Sudah saatnya Magetan kumandang dengan adanya sirkuit ini, semoga menambah daya tarik wisata di Kabupaten Magetan ini. Ya kita tunggu aja, semoga sirkuitnya segera jadi, fasilitasnya segera ada. Untuk tribun penonton, parkir dan pedok juga segera diselesaikan. Oke, kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Saonono Motovlog. Saya Saonono Motovlog, anak Magetan atau wong Magetan asli tapi ngerantau rawa apa ya toh, is sign out. Boom.